Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menayangkan video pasca panen. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Matasa. Saya akan menayangkan video pasca panen nanas. Selamat menyaksikan. Fisiologi pasca panen nanas sebagai buah non-klimaterik. Nanas, Ananas komosus, termasuk dalam kategori buah non-klimakterik. Artinya buah ini tidak mengalami peningkatan signifikan dalam proses pematangan. Setelah dipanen, nanas dipetik dengan tangan dan menggunakan sabuk pengangkut. Buahnya dipindahkan ke truk atau keranjang ladang jika memungkinkan. Untuk mengurangi suhu buah saat panen, sebaiknya petik pada pagi atau sore hari. Kulit nanas berwarna kuning keemasan. Nanas yang sudah matang biasanya berwarna kuning keemasan. Sedangkan nanas yang belum matang akan tampak lebih hijau atau kuning pucat. Dan nanas yang terlalu matang bisa berubah menjadi kuning, tua atau oranye. Nanas siap panen memiliki ciri-ciri seperti mahkota buah yang terbuka, tangkai buah yang mengkerut, mata buah yang lebih mendatar dan besar, warna bagian dasar buah yang kuning, serta aroma nanas yang harum khas. Buah yang sudah matang sepenuhnya dan berwarna kuning seringkali tidak cocok untuk diangkut ke pasar yang jauh karena masa simpannya yang lebih pendek dan kerentanannya yang tinggi terhadap kerusakan mekanis. Oleh karena itu dipilih buah yang sedikit kurang matang. Buah-buahan dipilah berdasarkan karakteristik tertentu, tingkat warna kulit, ukuran berat, tidak adanya cacat dan penyakit. Kelapa, yang dikenal sebagai pohon kehidupan, memiliki struktur fisiologis unik yang mendukung pemanfaatannya secara menyeluruh, mulai dari kulit, sabut, tempurung, hingga daging dan airnya. Setelah panen, fisiologi buah kelapa seperti penurunan kadar air dan peningkatan kandungan minyak menjadi dasar penentuan waktu panen dan perlakuan pasca panen. Teknologi pasca panen yang diterapkan meliputi penyortiran, pengupasan sabut secara manual atau mesin, pengeringan untuk produksi kopra menggunakan metode tradisional maupun modern, serta inovasi pengolahan air dan daging kelapa menjadi produk bernilai tinggi seperti VCO dan minuman kesehatan. Bahkan limbahnya, seperti sabut dan tempurung, kini diolah menjadi produk industri seperti shotshopit dan briket. Dengan penerapan fisiologi dan teknologi pasca panen yang tepat, kelapa menjadi komoditas yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan pertanian berkelanjutan. Halo, perkenalkan nama saya Anur Rahmadani. Saya akan menjelaskan video pasca panen mengenai tumbuhan kakao. Selamat menyaksikan. Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang pasca panen buah kakao atau yang sering kita sebut dengan buah coklat. Buah kakao tergolong non-klimaterik sehingga dalam pemanenan buah ini diharuskan buah dalam keadaan yang matang sempurna. Tanaman kakao mulai berproduksi dan bisa panen pada usia 3 tahun. Buah kakao siap dipanen 4-5 bulan setelah penyerbukan bunga dan butuh waktu 6 bulan untuk matang sempurna. Pemanenan kakao dilakukan dengan diputar agar menyisakan tangkainya, di mana pada tangkai tersebut akan tumbuh bunga baru sebagai calon buah selanjutnya. Pemanenan buah kakao sebaiknya dilakukan sesering mungkin, setiap 7-10 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk memutus siklus hama dan penyakit sehingga menjaga kualitas buah baik bentuk, ukuran, warna, tekstur, serta rasa. Setelah dipanen, buah kakao dicuci bersih sebelum dibuka agar kotoran, hama,
dan bakteri patogen tidak terikut saat buah diolah. Tahap selanjutnya adalah membuka buah kakao dengan pisau, kemudian memasukkan isi buah tersebut ke dalam kantong plastik yang telah disediakan. Kemudian, kantong berisi biji kakao tersebut ditusuk-tusuk dan akan digantung 12 jam atau semalaman agar kadar air pada kakao menurun serta mempercepat pengeringan pada saat penjemuran. Jemurlah biji kakao di bawah terik matahari sekitar 2-3 hari hingga kakao kering dan berwarna kuning kecoklatan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan menjelaskan pasca panen lada. Tanaman lada atau Piper nigrum L adalah tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan prospek yang baik untuk dibudidayakan karena nilai ekspornya yang tinggi. Fisiologi pasca panen lada mencakup berbagai proses yang terjadi pada buah lada setelah panen, seperti respirasi, transpirasi, perubahan warna, dan kualitas lainnya. Untuk menghasilkan produk lada berkualitas, diperlukan penanganan yang tepat sejak panen hingga pasca panen. Buah lada siap dipanen ketika sebagian besar butir di tandan telah berwarna hijau tua, dengan beberapa butir mulai menguning atau merah. Cara panen yang baik. Pemetikan dilakukan dengan tangan, dengan memetik seluruh rangkaian buah secara hati-hati agar tidak merusak tangkai dan cabang. Panen biasanya dilakukan pagi hari untuk menjaga kesegaran buah. Penanganan pasca panen. 1. Pengumpulan hasil panen. Setelah dipanen, buah lada dikumpulkan dalam karung atau wadah yang bersih. 2. Sortasi. Memisahkan buah lada yang busuk, belum matang sempurna, atau rusak. Sortasi manual dengan melihat warna, tekstur, dan kondisi fisik buah. 3. Perendaman. Rendam buah lada dalam air bersih selama 10 hingga 14 hari untuk melunakkan kulit. Karung atau wadah perendaman harus dibalik secara berkala agar perendaman merata. 4. Pengupasan dan pencucian. Setelah perendaman, kulit lada dikupas secara hati-hati, bisa menggunakan mesin atau manual. Idealnya dilakukan di dalam air agar warna lada tetap putih. Biji lada dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa kulit atau kotoran. 5. Pengeringan. Jemur lada di bawah sinar matahari selama 2-3 hari dengan pembalikan rutin agar kering merata. Lada putih harus dikeringkan sampai dengan kadar air di bawah 12% jika lada tersebut akan disimpan. 6. Pengemasan dan penyimpanan. Lada dikemas dalam wadah kedap udara, terlindung dari cahaya dan kelembapan untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan. Lada yang sudah dikemas dapat dijual di pasar lokal, restoran, atau diekspor ke pasar internasional. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. And if you ever tell me you want me to, I'd still run back to you. I've been emotional ever since we let go. Lost all my self-control, if I'm being honest. Said that we'd give it time, thought by now I'd be fine. Still broken up inside, just like a promise.